Perkenalkan, nama saya Yohanes Balam, program studi sipil Unika Santo Paulus Ruteng dari kelas 2025A, NPM 2540 1004. Kesempatan ini akan menjelaskan tentang limit nomen. Jadi, ikuti terus video saya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam penjelasan materi, yakni tentang limit trigonometri. Yang pertama, pengertian. Limit trigonometri sendiri adalah limit yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tangen, dan sebagainya. Limit digunakan untuk mengetahui nilai suatu fungsi ketika variabel mendekati nilai tertentu, terutama saat fungsi tersebut tidak dapat disubstitusikan langsung atau menimbulkan bentuk tak tentu seperti 0/0. Yang berikut sifat-sifat limit trigonometri. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang pembuktian rumus-rumus atau sifat-sifat trigonometri ini. Saya juga tidak akan menjelaskan tentang dasar-dasar tentang limit trigonometri. Saya hanya akan memberikan beberapa sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal limit trigonometri. Yang pertama, limit x menuju 0 dari sin x per limit menuju 0 dari x per sin x sama dengan 1. Yang kedua, limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x menuju 0 dari x per tangen x sama dengan 1. Yang keempat, limit x menuju 0 dari tangen x per x sama dengan 1. Dan yang terakhir, limit x menuju 0 dari 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Lalu, apa fungsi dari sifat-sifat limit ini? Sifat-sifat limit ini digunakan dalam manipulasi aljabar pada soal-soal limit trigonometri. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat dalam contoh soal berikut. Misalnya limit x menuju 0 sin 3x per x. Yang pertama yang perlu kita buat adalah mengubah bentuk limit ini ke bentuk sin x per x sama dengan 1 dengan mengalihkan konstanta 3 pada bagian depan dan 3 pada penyebutnya, sehingga menjadi 3 sin 3x per 3x. Bentuk ini sebenarnya sama dengan sin 3x per x karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dengan demikian, sin 3x per 3x sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi limit x menuju 0 dari sin 3x per x sama dengan 3. Yang berikut, contoh kasus. Limit trigonometri sering digunakan dalam menghitung kelengkungan jembatan atau balok beton dalam teknik sipil. Misalnya pada desain jembatan melengkung, bentuk lengkung sering dimodelkan dengan fungsi sebagai berikut. Y sama dengan A sin Kx. Dengan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 dari f x tambah delta x kurang fx per delta x. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut. Bentuk lengkung jembatan dimodelkan oleh Y sama dengan 10 sin pi per x per 20. M sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx tambah delta x kurang fx per delta x. Kita substitusikan persamaan Y sama dengan 10 sin pi x per 20 menjadi limit delta x menuju 0 dari 10 sin pi delta x per 20 kurang 10 sin 0 per delta x. Jadi M sama dengan 10 kita kalikan ke depan, 10 limit delta x menuju 0 dari sin pi delta x per 20 per delta x.
kita ubah bentuk limitnya ke sin X per X sama dengan 1. Menjadi pi per 20 kita kalikan ke depan dan penyebut menjadi M sama dengan 10 kali pi per 20 dari kali limit delta X menuju 0 dari sin pi delta X per 20 per pi delta X per 20. Limit delta X menuju 0 dari sin pi delta X per 20 per pi delta X per 20 sama dengan 1, maka M sama dengan 10 kali pi per 20 kali 1 sama dengan pi per 2. Maka M sama dengan pi per 2 atau 1,57. Kesimpulan, konsep limit trigonometri digunakan secara langsung untuk menghitung nilai turunan dari fungsi sinusoidal yang memodelkan bentuk struktur melengkung atau getaran. Tanpa konsep limit, kita tidak bisa mendapatkan nilai kemiringan yang akurat di titik awal, karena grafik sinus di sekitar 0 hanya bisa dihampiri melalui pendekatan limit. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi penjelasan tentang limit trigonometri dan penerapannya dalam dunia teknik sipil. Secara pribadi, materi ini sangat berguna bagi saya sebagai calon engineer masa depan. Pemahaman yang mendalam dan baik tentang materi limit trigonometri akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah dan masalah-masalah konkret dalam dunia teknik sipil, terutama yang melibatkan rumus atau sifat-sifat limit trigonometri tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya tentang kelungan jembatan atau balok ban. Jadi itu dia pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.